Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ana Aweteho Piori. Ungkapan situasi, Pentakosta berarti hari ke-50. Pada mulanya, hari Pentakosta dirayakan sebagai hari raya syukur panen selama 7 minggu. Pada perkembangan kemudian, hari Pentakosta dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus, sebagai penggenapan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bersama dengan semua orang percaya dan gereja Tuhan, kita menyatu dalam sukacita para murid pada peristiwa Pentakosta perdana. Karena kita juga telah menerima roh yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di Minggu Pentakosta mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sebagai nats pembimbing. Firman Tuhan menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 234 bait 1 dan 2 di hari Pentakosta. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Maha Kasih, umat-Mu bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu. Kami dapat kembali beribadah bersama dengan saudara seiman di GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Bahkan hari ini bersama seluruh saudara seiman di penjuru bumi, kami mengingat dan merayakan peristiwa Pentakosta perdana. Engkau telah mengenapi janji kepada murid-murid-Mu dan kami orang yang percaya kepadamu. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus hadir dan tinggal bersama dengan kami. Siapakah kami manusia yang berdoa ini, sehingga pantas menerima Roh Kudus-Mu? Hingga saat ini pun kami masih melakukan perbuatan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami percaya pengampunan-Mu telah berlalu atas kami semua. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 236 bait 1 dan 2. Roh Kudus sinarilah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 pada ayat 28 dan ayat 29. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu di hari ini ya Tuhan.
Karena penyertaan-Mu kami boleh ada. Dan saat ini kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing, firman ini tidak ada yang dapat membatasinya. Dan biarlah kami dapat membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Sehingga kami sekeluarga menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tanpa terasa kurang lebih 4 bulan kita sudah memasuki masa kehidupan yang baru. Seperti dengan keadaan sekarang yang kita kenal dan dipersiapkan dengan kondisi yang saat ini. Dan istilah new normal yang akan berlaku kepada kita. Istilah new normal yang artinya kita dituntut untuk mengubah kebiasaan hidup yang lama, berubah cara hidup yang baru. New normal yang dimaksud adalah pola hidup kita yang lama tentang kebersihan pada umumnya. Yang mana selama ini kita tidak terlalu memperhatikan kebersihan untuk memprotek diri kita dari virus yang terjadi seperti saat ini. Kebiasaan baru ini akan berdampak mengubah pola hidup, cara berpikir kita secara besar. Cara hidup bersih itu adalah pola hidup yang sangat mendasar. Dengan merubah ini akan berdampak secara otomatis mengubah pola pikir kita, pandangan hidup yang pada akhirnya menguntungkan diri kita sendiri dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang sama yang mau diungkapkan oleh kitab Yoel melalui pembacaan kita saat ini. Dari kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 dan 29. Dengan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode, dipulihkan oleh Roh Kudus. Isi dari kitab Nabi Yoel adalah berita yang mengerikan. Karena isinya itu berisi tentang penghukuman yang diwarnai dengan berbagai bencana. Akibat dari perbuatan-perbuatan manusia yang bermain dengan dosa. Namun berita hari Tuhan bukanlah berita yang mengerikan bagi umat Allah.
Karena selain ada penghukuman, ada juga harapan sejati yang dianugerahkan Allah bagi umatnya. Ketika jemaat memperhatikan dari kitab Yoel pasal 2, ada pada ayat 3, 11 dan 25. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada janji Allah yang memberikan kekuatan dan keteguhan bagi umatnya, yaitu janji kepastian. Janji akan pencurahan Roh Tuhan bagi setiap umat manusia. Roh Allah yang dicurahkan menegaskan kehadiran dan penyertaan Allah bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kehadiran dan penyertaan menembus ruang dan waktu, bahkan mengatasi akal manusia. Kehadiran dan penyertaan Roh Allah adalah sumber kekuatan yang sangat terbesar bagi umatnya. Ini mau menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kehendak dan rencana Tuhan. Selain Nabi Yoel yang menyatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, di kitab Yehezkel juga menubuatkan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan yang saudara dan saya miliki tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Setiap saat kita melakukan aktivitas di tengah-tengah dunia ini, selalu dalam pengawasannya. Pertobatan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk kita memperoleh akan janji-janji Tuhan. Pemulihan Tuhan, dan ketika kita menerima curahan Roh Kudus, pemberian itu diberikan bagi orang-orang yang ingin memberikan dirinya untuk dipulihkan. Mau merubah cara berpikir, merubah cara kebiasaan-kebiasaan lama untuk bisa hidup lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sadarilah bahwa dosa bagaikan batu yang jika semakin ditimbun akan semakin berat. Oleh karena itu saudaraku, sangatlah penting bagi kita untuk melepaskan diri dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dan yakin percaya, ketika saudara ingin dipulihkan, akuilah segala perbuatan-perbuatanmu di hadapannya. Berikanlah dirimu untuk dipulihkan lewat pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari betul, tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tuhan menjanjikan curahan rohnya ke atas diri kita, yang akan memungkinkan kita untuk mampu menjalani kehidupan yang berat
di dunia ini. Kita adalah umat pilihan Allah. Ketika saudara dan saya benar-benar mau bertobat, mau dengan sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepadanya, kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi pada diri kita. Situasi dan kondisi saat ini membuat orang pada ketakutan. Tetapi ketakutannya kepada kedagingan, tidak kepada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati. Ketika perubahan-perubahan yang terjadi, pola hidup yang lama, yang dimana selama ini kita asik mengajukan akan keberadaan diri kita. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini, saudara dituntut untuk memprotek diri Anda. Bukan hanya dengan hal-hal kebersihan dengan keadaan dunia saat ini. Tetapi proteklah dirimu di hadapan Tuhan. Ketika ada sungguh-sungguh untuk memberikan diri pada Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalamnya. Maka saudara akan dipulihkan lewat Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Minggu-minggu Pentakosta adalah minggu-minggu kepada kita penyerahan diri dengan pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Yakinkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Peliharalah imanmu di hadapannya. Dan biarlah Tuhan selalu berkarya dalam setiap apa yang engkau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Berikanlah dirimu untuk dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka setiap langkah-langkah yang kau lakukan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan berkati. Amin. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 194, bait 1 dan 2, Kurasakan nyala api dalam hatiku. Jemaat, marilah berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, dan mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tidak ada yang menandingi kasih-Mu di dunia ini bagi orang-orang yang sangat berharap kepadamu ya Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami. Bahkan berkat-berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pemeliharaan hidup tidak ada pernah putus daripada-Mu. Firman yang begitu indah yang baru saja kami baca bersama, menjanjikan suatu kehidupan baru. Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, berdiam dalam diri kami yang mengarahkan kami kepada ketaatan, kesetiaan untuk tetap mengabdikan diri kepadamu. Dalam situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat membatasi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan keadaan saat ini banyak sekali ya Tuhan, anak-anak Tuhan berseru memohon pertolongan daripada-Mu. Tuhan, dengarkanlah jeritan-jeritan anak-anak-Mu. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan Tuhan melihat setiap mereka yang menundukkan kepala, berlutut di hadapan Tuhan, menyadari kehidupan mereka bergantung kepadamu. Mampukan setiap umat-Mu ya Bapa, bersama dengan keluarga mereka masing-masing, untuk memberikan diri dan percaya akan keajaiban dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa bagi keluarga yang bergumul dalam kehidupan ekonomi, dalam sakit penyakit yang diderita, dalam kedukaan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghampiri mereka. Tetapi ketika mereka teriak nama Tuhan memohon pertolongan, Engkau mau melegakan mereka. Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan akan situasi dan kondisi keberadaan anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang semakin lanjut usia. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Dalam usia lanjut dengan segala keterbatasan tenaga. Bahkan keadaan saat ini membuat para orang tua kami rentang untuk virus yang ada saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, sehingga ya Bapa, kami mendoakan mereka. Karena mereka selalu mendoakan kami sebagai anak, sebagai cucu. Dan setiap doa yang mereka naikkan kepadamu, selalu berharap kami dalam keadaan yang baik. Kami mau berdoa untuk keberadaan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Secara khusus keberadaan kami di jemaat GPIB Bukit Kasih. Tuhan berkati kami sebagai para presbiter, pengurus-pengurus pelkat, PHMJ, BPPJ,
komisi panitia pembangunan, bahkan mereka yang terlibat dalam pelayanan, memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka. Sekalipun mereka sibuk dengan segala aktivitas, tetapi mereka ya Bapa mau tetap memberikan diri untuk pelayanan. Tuhan Yesus, kepada mereka yang memberikan hati mereka dengan tulus untuk melayani Tuhan, Tuhan mau menjamah mereka dan memberkati mereka secara pribadi bersama dengan keluarga mereka. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi akan virus corona ini. Kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Mereka yang selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik pelayanan, kesehatan bagi pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan mereka. Mereka juga terbatas ya Tuhan. Mereka terbatas secara tenaga. Bahkan terkadang mereka merasa lelah. Tuhan Yesus, Engkau mau menguatkan tim medis ini. Bahkan mereka rela berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan meninggalkan keluarga mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu menyadari untuk membatasi akan diri mereka untuk melakukan segala aktivitas sehingga virus ini tidak banyak memakan korban. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, terutama mereka yang rela untuk memberikan diri melayani pasien-pasien di rumah sakit manapun Tuhan. Dan ketika mereka merasa lelah, Tuhan mau menjamah. Upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi yang selama ini segala aktivitas tidak dapat berjalan dengan baik. New normal yang akan diberlakukan, biarlah itu dapat berjalan dengan baik dan tidak melupakan apa yang sudah menjadi kewajiban dari segi kesehatan. Biarlah semua berjalan, ibadah, aktivitas, pekerjaan, bahkan pendidikan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan masyarakat pun menyadari akan keberadaan hal ini. Dan membatasi akan diri mereka. Bahkan mereka yang merasa lemah dan sakit. Mereka tidak memaksakan diri untuk masuk dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi orang lain. Kami serahkan ya Bapa. Pemerintah kami yang berupaya untuk yang terbaik. Biarlah ya Bapa Engkau campur tangan di dalamnya. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Berkati keluarga-keluarga yang beribadah pada saat ini. Berkati setiap pergumulan mereka, apa yang mereka naikkan kepadamu, seruan yang mereka serukan kepadamu, Engkau mau mendengarnya ya Bapa. Terima kasih, ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sebagai pelayan firman, penatua dan diaken yang bertugas, organis dan pemandu lagu, bahkan inforkom yang boleh bertugas untuk menyampaikan apa yang kami lakukan saat ini. Para koster, security dan pegawai, semuanya yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu tidak sia-sia di dalam nama-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan mendengarkan kesaksian pujian solois dari Bapak Penatua John Sumarap. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 6. Ku dengar berkat-Mu turun. Kami persilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Pertama, ibadah pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 di Gereja Bukit Kasih, Surabaya, pukul 10.00 WIB. Yakni Saudara Nugroho Rinadi Pamungkas S. Sosial, anggota Jemaat GKJW Jemaat Waru Sidoarjo, putra dari keluarga Hadi Purboyo, dengan Saudari Yemima Grace Tangke SM, anggota Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya, putri dari keluarga Benyamin Tangke,
Pengembalaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Pemberkatan dilayani oleh Pendeta Elia H. Unpapar, STH. Mohon dukungan dalam doa. Apabila ada yang berkeberatan pemberkatan nikah tersebut di atas, harap menghubungi kantor gereja Bukit Kasih, Surabaya. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Ana Awe Teupiori, STH, yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, solois yang sudah mengisi puji-pujian pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberikan kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur keluarga, dan lain-lain, Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB, maka ibadah keluarga bersahaja akan diisi dengan 7 materi pembinaan keluarga. Materi Bina Keluarga tanggal 3 Juni 2020 adalah reformasi iman, reformasi keluarga. Materi pembinaan ini akan disampaikan di setiap ibadah keluarga. Demikian warta jemaat tanggal 31 Mei 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengarkan intisari warga jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 237, baitnya yang pertama, Roh Kudus Tetap Teguh. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.